Suatu malam di zaman dahulu kala terlihat sekelompok bangsa Viking yang sepertinya sedang memburu sesuatu dengan menggunakan seekor domba sebagai pemancingnya. Seorang putri dari pimpinan pasukan sudah berusaha memperingati ayahnya jangan mengusik makhluk yang ada di danau tersebut. Namun omongannya itu hanyalah bagaikan angin lewat di telinga sang ayah. Scene pun beralih di masa depan memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Sigurd serta kedua anaknya yang bernama Ragnhild dan Brex. Diketahui Sigurd ini adalah seorang arkeolog yang mempelajari mengenai orang-orang Nordik pada zaman kuno yang dikenal dengan bangsa Viking. Setelah 5 tahun sepeninggalan sang istri, kini Sigurd melakukan pekerjaannya sendirian dan telah menemukan berbagai penemuan. Yang salah satunya yang cukup menggemparkan dunia ialah kapal peninggalan bangsa Viking yang bernama Osberg. Semua proses penelitian tentang kapal ini bahkan telah menghabiskan uang hingga jutaan dolar. Dan karena inilah di mata para investor, penemuan ini bukanlah hal yang mereka inginkan karena menghabiskan banyak uang tapi tidak mendatangkan keuntungan yang signifikan. Pengene våre går til representerer det største og mest. Vi snakker om 8 millioner kroner her, Sigurd. Tidak pasrah begitu saja, Sigurd pun berusaha meyakinkan para investor dengan memperlihatkan catatan peninggalan almarhum sang istri yang sempat ditulis di sebuah buku. Dan buku itu dipenuhi dengan peta, gambar, dan simbol-simbol yang diyakininya masih berhubungan dengan budaya bangsa Viking, yang mana kemungkinannya masih ada hubungan dengan legenda Ragnarok. Atau dengan kata lain, bangsa Viking pada waktu itu telah menemukan rahasia besar yang sampai sekarang masih belum terungkap. Namun lagi-lagi di mata para investornya, semua ini hanyalah dongeng belaka dan mereka juga akan menghentikan pendanaannya karena mereka merasa dirugikan lantaran semua uang mereka dihabiskan hanya untuk sebuah dongeng. Maren var helt sikker på. Maren er død, det er vi alle lei. Hva var det de visste? Som jeg ikke vet. Sekarang situasi semakin rumit dan bahkan pada saat sudah berada di mobil, Sigurd masih saja memandangi buku peninggalan sang istri. Hingga dia sampai lupa dengan anak perempuannya yang sedang menari di suatu acara dan berharap ayahnya datang untuk menyaksikannya. Hvor skal vi i sommerferien? Okay. Di malam harinya, Sigurd pun didatangi temannya yang bernama Alan. Ternyata Alan datang membawa sebuah batu tulis yang ditemukannya di wilayah Finnmark, Norwegia Utara. Dari hasil pengamatannya, Sigurd pun menemukan sebuah tulisan yang ada di atas batu itu bukanlah sebuah kata, melainkan seperti sebuah kode. Dan benar saja ternyata terdapat sebuah lambang yang sepertinya masih berhubungan dengan sesuatu hal yang ada di kapal temuannya, yaitu kapal Osberg. Tidak pakai lama, Sigurd dan Alan pun bergegas pergi ke museum mengambil benda yang sama persis seperti petunjuk yang ada di batu tersebut. Setelah dicocokkan, ternyata hasilnya menunjukkan sebuah peta menuju ke sebuah pulau yang kemungkinannya menyimpan semua peninggalan dan harta karun milik bangsa Viking. Akhirnya karena sudah mendapati petunjuk yang jelas, mereka pun berangkat pergi ke sana. Det blir jo gøy. Det blir et eventyr. Hva vi tror det er, så kan du flytte til siden. Skal vi pakke kofferten da? Singkat cerita, Alan, Sigurd, dan kedua anaknya pun telah tiba di sana. Lalu mereka pun langsung disambut oleh teman Alan yang bernama Elisabeth dan juga seorang bapak-bapak bernama Leif yang akan menjadi pemandu mereka dalam perjalanan kali ini. Vikingene de plyndra rundt, og så Pertualangan dimulai dengan menggunakan sebuah perahu kecil dengan pemandangan sekitar yang sangat indah, hingga melewati lembah, menaiki gunung, dan sampailah pada suatu titik di mana terdapat pagar pembatas yang dibuat pada saat Perang Dunia Kedua oleh tentara Soviet. Meskipun di sana terdapat peringatan dilarang masuk, mereka pun tetap saja bersikeras dan ngotot menerobos masuk ke dalam sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah danau, dan ternyata danau ini mengelilingi sebuah pulau kecil yang diidentifikasikan oleh Sigurd sebagai Odin Eye, dan danau inilah yang didatangi bangsa Viking di kejadian awal film tadi. Lalu mereka pun menyeberang dengan menggunakan sebuah rakit untuk sampai ke pulau yang berada di tengah-tengah danau itu.
Setibanya di pulau, mereka pun lalu menjelajah semakin jauh masuk ke dalam pulau. Sampai pada suatu titik, Brax, anak laki-laki Sigurd, menemukan sebuah gua yang terdapat sesuatu di dalamnya. Sementara di sisi lain, Ragnhild juga menemukan sebuah bunker kecil bekas peninggalan tentara Soviet yang nantinya bisa dijadikan tempat untuk bermalam di sana. Singkat cerita, mereka semua pun turun menelusuri gua yang ditemukan oleh Brax, dan ternyata tidak disangka Brax menemukan benda bulat seperti sebuah telur yang berada di air dangkal yang ada di sana. Dan tanpa diketahui oleh sang ayah, Brax malah membawa telur itu dengan menggunakan tas yang dibawanya. Sementara di sisi lain, tanpa disangka Alan menemukan sebuah helm yang terbuat dari tembaga bekas peninggalan bangsa Viking. Menurut pengetahuan Sigurd, helm Viking seperti ini hanya ada satu yang pernah ditemukan di seluruh Eropa Utara. Sontak mereka semua pun sangat senang atas temuan itu dan menjadi semakin semangat menelusuri gua tersebut. Sampai pada akhirnya melihat temuan yang banyak dan sangat berharga itu, Leif jadi kalap mata dan menodong mereka semua dengan senjatanya. Sontak mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa melihat Leif berlalu pergi membawa barang-barang berharga yang mereka temukan. Klarer det. For det er en person her som helt fra starten. Namun tanpa disangka, saat tengah menyeberang menggunakan rakitnya, Leif diserang oleh sesuatu dari dalam air. Kembali ke Sigurd dan kawan-kawan, beruntung Elisabeth memiliki keahlian memanjat, sehingga secara perlahan tapi pasti Elisabeth berhasil sampai ke atas dan berhasil mengeluarkan mereka semua dari dalam gua tersebut. Setelah itu, terlihat Alan sedang memegang sebuah tengkorak manusia yang mereka temukan berada di dalam gua. Sementara Sigurd, dia pun disibukkan dengan buku peninggalan almarhum istrinya. Namun tidak diduga Alan menemukan sebuah taring besar menancap di dalam kepala tengkorak tersebut. Sontak mereka berdua pun tercengang melihat ukuran taring yang berukuran sangat besar, hingga mereka pun memutuskan untuk kembali ke dalam gua menyelidiki lebih lanjut mengenai taring tersebut. Setibanya di dalam gua dan setelah memeriksa lebih dalam, ternyata di bagian dalam gua itu terdapat banyak sekali tumpukan tulang berulang dari manusia berada di sana. Dan menurut Sigurd, itu bukanlah tulang berulang dari bangsa Viking, melainkan tulang dari mayat tentara Soviet yang terjebak di sana. Dan itu dibuktikan dengan temuan kerangka mayat yang berada di dalam air masih menggunakan seragam tentara Soviet. Namun tiba-tiba dari balik kegelapan muncul seekor ular yang sangat besar, dan mereka pun hanya bisa bersembunyi dan mengintip dari balik bebatuan melihat ular itu berlalu pergi. Sementara di sisi lain, Ragnhild, Brax, dan Elisabeth yang tengah tertidur dikejutkan dengan seekor anak ular yang menetas dari telur yang dibawa oleh Brax. Tanpa berpikir panjang, Brax malah memberi makan anak ular itu dengan menggunakan makanan yang dia miliki. Namun tanpa disangka anak ular itu seperti hendak menyerangnya, dan di situasi itu Elisabeth pun terbangun dan langsung mengamankan anak ular tersebut. Berada di dalam koper kecil membuat anak ular itu terus memberontak hingga suaranya sampai kepada sang induk, dan tiba-tiba dengan bobot yang sangat besar, tidak susah bagi sang induk menarik bunker itu masuk ke dalam air. Di kondisi terdesak itu, pintu bunker itu pun malah macet, dan beruntung Sigurd datang tepat waktu berhasil menyelamatkan mereka semua. Dirasa tempat itu sudah sangat tidak aman, mereka pun bergegas mempersiapkan peralatan untuk menyeberang menggunakan sebuah tali. Dan ternyata tas yang berisikan anak ular itu masih tertinggal di daratan yang tanpa sengaja ditemukan oleh Alan. Dan secara diam-diam Alan membawa tas itu serta tidak memberitahu mereka semua.
Lalu satu persatu mereka pun menyeberang dimulai dari Alan dan diikuti oleh Ragnhild dan dilanjutkan Break sampailah pada saat giliran Sigurd. Namun sialnya saat giliran Sigurd, dia pun mengalami masalah dan bergelantung tepat di tengah danau. Melihat itu, Elisabeth pun bergegas berusaha menolongnya dan hal yang ditakutkan pun terjadi. Dari kejauhan tampak sesuatu dari dalam air yang menampakkan gelombangnya mengarah ke mereka berdua dan yang terjadi... Seekor ular naga raksasa yang hidup dari zaman bangsa Viking benar adanya dan inilah yang disebut sebagai Ragnarok. Beruntung dengan flare gunnya Alan berhasil menahan monster itu hingga Sigurd dan Elisabeth pun berhasil selamat sampai ke daratan. Tidak lama setelah meninggalkan danau dan baru saja menghirup napas lega, tiba-tiba dari kejauhan tampak ular raksasa itu masih saja mengincar mereka. Dan di sini akhirnya Sigurd menyadari bahwa Alan telah membawa sesuatu dari ular itu sehingga ular tersebut masih terus mengincar mereka. Namun di kondisi itu Sigurd tidak punya cukup waktu untuk menginterogasi Alan selain berusaha menyelamatkan diri ke sebuah bunker peninggalan tentara Soviet. Setelah berada di dalam, akhirnya mereka merasa cukup aman yang walaupun hanya untuk sementara waktu. Di situ Ragnhild akhirnya melihat catatan yang berada di buku peninggalan ibunya yang berisikan simbol-simbol mengenai bangsa Viking. Di situ akhirnya dia sedikit tertarik dan meminta sang ayah untuk menceritakan mengenai bangsa Viking kepadanya. Setelah menceritakan semuanya kepada Ragnhild, tiba-tiba Sigurd mempunyai ide untuk keluar dari tempat itu dengan mengikuti jalur pipa udara yang diyakininya pasti mengarah keluar dari tempat tersebut. Dan benar saja, mereka menemukan sebuah celah untuk keluar dari bunker itu. Setelah Alan duluan keluar, di sini Sigurd akhirnya mengetahui yang sebenarnya. Ternyata yang dibawa Alan adalah anak dari sang ular. Sontak Alan pun ngotot meminta tasnya kepada Sigurd, namun belum sempat Sigurd memberikan tas kepadanya, tiba-tiba sang ular datang dan menewaskan Alan, lalu meruntuhkan bangunan itu sehingga menimpa Sigurd dan Elisabeth. Melihat itu, Ragnhild dan Brex hanya bisa berlari dan bersembunyi sebisanya, yang walaupun akhirnya si ular berhasil menemukan persembunyian mereka berdua. Lalu mereka pun kembali hanya bisa berlari sebisanya, dan saat mereka sudah terpojok, Sigurd ternyata masih hidup dan mendatangi mereka dengan membawakan anak ular tersebut. Setelah mendapati anaknya kembali, si ular pun pergi meninggalkan mereka begitu saja. Dan Elisabeth pun juga ternyata masih hidup. Akhirnya mereka semua meninggalkan tempat itu membawa sebuah rahasia besar yang tidak akan lagi ada orang lain yang akan mengetahuinya sampai kapanpun. Setelah kembali ke kehidupan normalnya, Sigurd lalu mengundurkan diri dari museum dan menerima pekerjaan baru sebagai guru sejarah, dan dia pun akan pergi berliburan ke Spanyol bersama kedua anaknya dan sekaligus pacar barunya yaitu Elisabeth. Dan film pun tamat.